Ya, kita mulai dari yang linear programming ya, teman-teman. Ada dua, ada yang linear programming itu pertemuan ketiga, kemudian pertemuan hari ini itu pertemuan 4 lanjutannya, pengembangannya, yaitu goal programming. Nanti kita lihat apa sih bedanya. Nanti satu lagi minggu depan integer programming, ini masih saudaraan. Ya, ini saya coba besarkan. Nanti teman-teman kalau lihat slide-nya tidak bergerak, berarti tidak saya slideshow dulu. Ini nyoba slideshow. Ya, ini yang tampak di layarnya teman-teman prinsip atau bukan? Layar yang sekarang ini tulisannya prinsip bukan teman-teman? Prinsip setiap organisasi tulisannya itu atau masih halaman judul? Bukan Bu, masih halaman judul. Berarti saya ini saja ya, tidak saya slideshow. Saya ini saja teman-teman, apa namanya, ya posisinya begini aja. Masih terlihat ya teman-teman? Ya. Masih Bu. Ya, terima kasih ya Zahra. Ya, ini linear programming. Sebetulnya ini udah di pengantarnya sudah di pertemuan sebelumnya. Jadi linear programming ini teman-teman adalah salah satu cara atau model matematis ya. Jadi dari persoalan real kita mau selesaikan, caranya supaya lebih mudah adalah dibuat model. Salah satunya model matematis maksudnya salah satunya adalah linear programming. Ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan 2, itu bahwa setiap organisasi termasuk perusahaan, organisasi punya tujuan. Perusahaan tujuannya adalah profit yang tinggi, profit keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, untuk mencapai tujuan yang sudah ditargetkan, kemudian ada kendala atau ada keterbatasan sumber daya. Itu yang kita bahas di pertemuan 2. Nah, model ini, linear programming ini sebetulnya teman-teman sudah pernah saya yakin ya mungkin di mata kuliah sebelumnya ini lazim digunakan terutama di prodi kita linear programming untuk banyak kasus logistik gitu, tapi ini tetap harus direview karena nanti pengantar ke goal dan yang selanjutnya. Jadi linear programming ini cara mengambil keputusan karena ada tujuan tapi ada kendala atau ada masalah, di antaranya adalah keterbatasan sumber dayanya. Gitu teman-teman. Nah, ini tidak saya ini ya. Nah, sebetulnya model linear programming itu ada lanjutannya yaitu analisis sensitivitas, kemudian ada model dualitas. Nah, di kelas mana ya kelas hari Jumat yang bertanya, Ibu ini apa kalau ini kan persoalannya kalau contoh-contoh soal masih belum rumit ya teman-teman, tapi kalau di realitanya kan lebih rumit. Terus bertanya, apakah ada softwarenya? Softwarenya sebetulnya ada teman-teman. Apa namanya? Waktu itu kita juga pernah praktekkan ya di basic logistik yang saya ingat QM for Windows, banyak softwarenya, tapi yang dipelajari kenapa harus manual dulu? Karena kita harus memahami konsepnya. Nah, kalau udah konsepnya tahu, maka mudah untuk ini nih sebetulnya teman-teman, interpretasi hasil. Iya, interpretasi hasil itu yang sebetulnya dibutuhkan dalam ini apa namanya dalam ilmu-ilmu sosial itu adalah interpretasi. Bagaimana kita menerjemahkan, memaknai. Bagaimana kita memaknai dari angka hasil model matematis. Itu yang paling penting sebetulnya. Ya, jadi dari mana interpretasi itu ya kita tadi memahami konsepnya sehingga nanti software itu adalah alat bantu karena masih kita input kan ya, datanya kita input dulu, kemudian dibantu olahnya, dibantu dibantu menyelesaikannya, matematikanya, hitungannya itu dengan softwarenya. Itu maksudnya seperti itu teman-teman. Iya, ini yang detailnya tidak saya bahas ya teman-teman. Nah, yang konsepnya adalah ini. Jadi pertama kalau di pertemuan kedua kemarin ada yang namanya tujuan. Tujuan ini dilambangkan dengan Z gitu. Nah, tujuan ini bisa dimaksimumkan, bisa minimum. Waktu itu ada beberapa contohnya. Kalau maksimum seperti profit, kalau minimum seperti biaya. Nah, kemudian dari tujuan ini ada kendala-kendala.
kendala-kendalanya ini ada peubah atau variabelnya XX ini ya. Nah, ini yang kita selesaikan. Jadi nanti si tujuan ini tercapai dengan apa namanya? Dengan model matematis yang dihitung berdasarkan kendala-kendala. Ini enaknya langsung contoh ya, kalau ini enggak apa namanya? Ini bagaimana? Nah, yang ini sebelum ke situ sebentar. Nah, ini contoh-contoh model LPL itu programming linear. Ini kalau linear programming itu bahasa Inggrisnya. Ya, saya lupa ngasih tahu ya. PL itu program linear bahasa Indonesianya atau pemrograman linear atau program linear macam-macam yang apa menartikannya. Ya. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan peubah atau variabel sama aja. Jadi kalau ada yang bilang peubah itu sebetulnya nama bahasa Indonesia dari variabel. Walaupun variabel itu udah dijadikan variabel gitu ya, sudah kok jadi lupa namanya, diserap ya. Nah, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya. Nah, ini diubah, ini sebetulnya pertidaksamaan, tapi karena ada sama dengan, kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, ada sama dengan, ini dijadikan untuk menyelesaikan, dijadikan semuanya dalam bentuk sama dengan. Gitu teman-teman. Jadi ini disebut dengan bentuk kanonik, di mana ada nilai slack. Ini ya, S itu slack. Ini nggak saya bahas detail karena sebetulnya sudah pernah pasti ya, hanya mengingatkan kembali. Nah, S1, S2 slack-nya ini adalah pengubah pengetat gitu. Jadi dia lebih membatasi, lebih mengetatkan begitu. Karena ini tadinya bentuknya apa namanya? Ini pertidaksamaan, tapi karena ada sama dengannya jadi bisa diubah ke sama dengan gitu. Iya, saya langsung ke, kalau ini kan diubah mudah ya teman-teman. Misalnya yang ini berarti tinggal 3U tambah 5V tambah W, ininya jadi sama dengan 20. Yang lainnya juga seperti itu. Ya, nah kemudian diselesaikan, tentunya kalau mau diselesaikan, ini bisa pakai yang substitusi atau eliminasi. Iya, itu yang dari pertemuan itu, yang paling penting itu, nah, ini sebetulnya ya memodelkannya ini. Kalau hitungannya sebetulnya tidak terlalu dirisaukan teman-teman ya, karena apa namanya yang sulit itu adalah dari persoalan real kita membuat model matematikanya. Nah, yang ini dibuat seperti ini, itu yang penting. Nah, bukan ngitung itu sebetulnya mudah teman-teman ya, ngitung aritmetika itu seperti ini, menyelesaikan ini kan sebetulnya ini udah kita dapat dari sekolah-sekolah kita sebelumnya. Gitu kan, ini termasuk aritmetika dasar ya. Ini bisa jadi kalau 2x 2x ini malah udah pasti tinggal dikurang nanti dapat apa namanya? Bisa dapat Y, nanti dari situ dimasukkan lagi ke satu persamaan seperti itu kalau menghitungnya. Aritmetikanya kali bagi tambah kurangnya atau aritmetikanya hitungannya tidak terlalu dirisaukan. Tapi yang penting itu adalah mengubah ini teman-teman. Jadi kadang kalau misalnya ada itu ya, ada ujian yang soalnya bentuknya seperti ini, saya lihatnya tuh justru ininya modelnya ya. Oh, modelnya udah betul. Ya, kalau teliti pasti selesai sampai X apa namanya X berapa Y berapa. Tapi yang paling berat, yang paling dasar itu adalah memodelkan. Kenapa, Bu? Karena ini teman-teman, seperti tadi saya sampaikan, yang walaupun ada software untuk membantu kita menghitung, ya membantu kita menghitung softwarenya, tapi tetap kita yang input. Nah, input itu kan tetap harus tahu konsepnya ini teman-teman. Misalnya, ini saya nggak buka. Waktu teman-teman belajar QM for Windows itu ada kan linear programming. Nah, tapi kayaknya nggak dipelajari kalau yang soalnya basic log itu udah lebih ini ya, lebih apa one step ahead lebih kompleks. Nah, kalau linear programming ini biasanya dipelajari di awal-awal semester, seperti yang waktu di apa namanya, kalau kurikulumnya masih yang lama ada multi kriteria decision making, yang kayak gitu-gitu. Jadi masih yang dasar itu. Nah, cara memasukkan input datanya itulah kita harus tahu konsepnya. Sama dengan yang ini teman-teman. Iya, ini kan ada persoalan sebetulnya sederhana. Ada pembuat kue, punya 8 kg tepung dan 2 kg gula. Artinya ini disebut apa teman-teman? Dia punya 8 kg. Ingat tadi
memodelkan matematis atau linear programming dengan program linear ini, itu ada yang namanya fungsi tujuan, ada yang namanya fungsi kendala. Apa kendala? Kendala itu ada keterbatasan-keterbatasan. Tujuannya misalnya seperti ini udah saya merah-merahin ya. Maksimum tujuannya adalah memaksimalkan pendapatan. Ya jelas ya kalau pendapatan pasti memaksimumkan. Ya, ini fungsinya fungsi maksimum, Z-nya pendapatannya yang sebesar-besarnya. Tapi dia punya kendala. Salah satunya saya merah-merahin ini, teman-teman. Ya, dia cuma punya 8 kilo tepung dan 2 kilo gula pasir. Tapi dia mau buat 2 kue cucur, kue apem. Nah, sedangkan kue cucurnya ada detailnya 10 gram gula pasir dan 20 gram gula tepung. 20 gram tepung gitu ya. Nah, kemudian kalau apem 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Nah, di sini ada juga supaya maksimum kan tadi memaksimumkan pendapatan dia harus tahu harga jual. Harga jualnya cucur itu 300. Wah, kalau sekarang nggak dapet ya teman-teman. Gorengan aja udah berapa ya? Berapa ya? Ada yang pernah beli gorengan terakhir minggu-minggu ini? Itu udah berapa ya? 3.000 kali ya? Terakhir kan 2.000 ya teman-teman. Nah, ini 300 ya. Ini contoh soal ceritanya. Ya, 3.000. Iya ya. 3.000. 3.000 ya. Ya, soalnya minyaknya juga udah 2 kali lipat. Jadi harganya ikutan naik. Nah, yang ini kue apemnya masih harga 500 gitu. 500 segede apa ya? Kecil banget berarti ya. Nah, ini contoh aja supaya hitungnya lebih mudah. Ya. Jadi ada persoalan seperti ini, fungsi tujuannya udah tahu maksimum, ini yang diinginkan, 2 macam kue cucur dan kue apem, tapi dia punya banyak batasan. Dari stoknya dia nih teman-teman, stoknya cuma 8 kilo tepung sama 2 kilo gula. Sedangkan di sini ada ada harga jual yang bisa ditingkatkan kalau mau maksimum pendapatannya. Tapi di sini harus memperhatikan bahan-bahan dari kue yang ingin dibuat, yaitu kue cucur dan kue apem. Nah, dari persoalan itu, kemudian dimodelkan. Nah, ini yang penting nih. Yang penting, bahan tersedia, tepung 8 kilo, atau kenapa dijadiin 8.000 gram? Kenapa coba? Kalau kita perhatikan ke slide sebelumnya, kenapa kok 8 kilo dijadikan ke dalam gram? Karena memang ini ya teman-teman, harusnya salah satu, boleh sebetulnya kalau dari gram mau disamakan semua satuannya, kilogram semua misalnya. Kalau ini kan jadi gram semua. Dia memang lebih mudah ke gram karena di sini kalau jadikan kilo 0,00 susah ya ngitungnya. Jadi lebih baik yang kilo dijadikan gram. Nah, ini dia sudah definisikan, udah diketahui gitu ya. Tepung 8 kilo, 8.000 gram. Gula 2 kilo, 2.000 gram. Nah, terus dijadikan permisalan atau disebut juga variabel atau peubahnya. Nah, peubahnya kue cucurnya X, kue apemnya Y gitu. Sekali lagi cucurnya X, kue apemnya Y. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam ini maksudnya ini bukan bentuk tabelnya nggak saya buat karena sebetulnya ini udah teman-teman ya. Jadi X apa Y apa seperti itu. Nah, ini kenapa tiba-tiba jadi 20X, kemudian 50Y sama dengan 8.000. 8.000 itu tadi tepung, kue cucurnya X, kue apemnya Y, gitu. Terus ada 8.000. Nah, ini yang paling penting adalah di sini. Kalau yang sebelah kanannya itu penyederhanaan aja. Ini saya ganti warnanya aja. Nah, di sini ada 20X sama 50Y, terus 10X sama 5Y. Gitu, X kue cucur, apemnya Y. Ya, ini dari sini ya teman-teman. Tadi dibatasi tepung. Tepung itu ada 8.000, maka X tadi kue cucur, 20 tepungnya kue cucur, ditambah 50 gram tepungnya, tadi adalah kue apem, itu dibatasi oleh 8.000 gram tepung. Nah, itu dulu teman-teman. Kira-kira masih ingat nggak? Oh iya Zahra. Ya Zahra, teman-teman
itu ya apa namanya? Ya tadi saya share jadwalnya, cuman minggu ini tuh nggak ada pagi karena udah mulai offline ya, anak-anak reguler itu udah mulai pertemuan 4 tuh digilir. Ini saya ini dulu ya, saya apa namanya? Saya break sebentar. Jadi gitu teman-teman. Kalau keadaannya lagi nggak offline, sebetulnya bisa ikut yang pagi itu di hari Kamis. Jadi karena mereka mulai yang reguler itu mulai offline bergantian, maka minggu ini nggak ada yang pagi. Tapi kalau yang berhalangan hari ini masih bisa ikut Kamis atau Jumat. Dan saya balik lagi ke sini. Nah gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, karena kendalanya adalah tepung, keterbatasan stoknya 8 kilo tepung. Kenapa nggak beli lagi aja, Bu? Ini ceritanya, dia punya modalnya hanya mampu beli 8 kilo tepung dan 2 kilo gula. Nah, kita karena kendalanya tepung, berarti fungsi kendalanya tepung. Ini mestinya waktu di linear programming dipelajari pertama kali dulu di semester-semester awal, ini saya yakin ini sampai di apa namanya ditulis fungsi tujuan, fungsi kendala gitu ya. Tapi ini kan udah mengulang. Jadi tinggal mestinya sih tinggal ini ya mengingat-ingat sedikit. Kendalanya tepung untuk kue cucur tadi X itu 20, jadi 20X. Terus tepung untuk kue apem tadi Y itu 50. Maka itu asalnya dari situ. Saya ulangi lagi teman-teman. Dari mana angka ini yang paling penting. Kalau yang lain-lain ini, yang kanan-kanannya ini fungsi tujuan, yang kanan ini nanti diselesaikannya mudah ya, itu matematis. Tapi mengonsepkan ini loh teman-teman, dari yang tepungnya 8.000 karena keterbatasan ini ya, persediaan. Terus gulanya 2.000, keterbatasan juga. Kita misalkan kue cucur X, kue apem Y. Nah tadi karena terbatas tepung 8.000, maka 20X itu tadi cucur itu butuh 20 gram. Jadi dilambangkan 20X. Terus 50 gram itu tadi apem. Nah, jadi inilah persamaan untuk tepung. Fungsi kendala. Nah, ini juga berikutnya sama untuk gula 10 dan 5. 10 dan 5 itu dari sini. 10 gula pasirnya yang dibutuhkan kue cucur. Terus di sini 5 gram gula pasir yang dibutuhkan kue apem. Keterbatasannya adalah stoknya adalah 2.000 gram atau 2 kilo gula. Nah, itu fungsi kendalanya atau fungsi yang membatasi tadi ketersediaan gula dan tepung, terus ininya ya bahan untuk membuat kue yang diinginkan. Nah, kemudian ada apa lagi untuk memaksimumkan pendapatan, maka tujuannya harus meningkatkan harga jual. Z. Tadi harga jualnya cucur 300X ditambah harga jualnya apem 500. Jadi 300X plus 500 Y. Udah yang ini yang paling penting adalah permodalannya ini. Ini yang harus dipahami betul teman-teman, nanti dibaca-baca lagi, boleh ditanya ya, boleh tanya di grup, kalau misalnya malu boleh japri. Nah, yang penting adalah di sini nanti Bu nyelesainnya. Nah, ini kan tinggal disederhanakan sebetulnya. Dari kiri ini ke kanan tinggal dibagi 10. Iya, kalau ini matematika biasa ya. Saya yakin ini teman-teman sudah paham ya. Ini apa dasar ya. Jadi tinggal mencari berapa X, berapa Y. Kenapa Bu cari X, Y? Jadi X tadi apa kan cucur. X cucur, Y-nya X cucur, Y-nya apem. Nanti kita jadi tahu untuk mendapatkan hasil yang maksimum itu diperlukan produksi cucur berapa, produksi apem berapa supaya dapat untung yang segede-gedenya itu. Jadi nanti ada variasi X atau Bu, maaf Bu, suaranya nggak ada. Bu, suaranya nggak ada, Bu.
Ke-mute ya, saya tadi ya? Iya, Ya, sepertinya, ya. Bu. Oh iya ya. Jadi tadi sampai mana ya, teman-teman? Yang saya cerita ini, kalau yang ini ada ya? Kalau ini tadi suaranya ada? Enggak juga ya? Terakhir yang pertama tadi, Bu. Oh, baru yang kue-kue tadi ya, teman-teman ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oh, masih kue. Masih kue. Ya udah. Nah, sekarang sandal ya, sandal. Ini contohnya banyak, ini tentang penyimpanan. Ini terkait dengan apa namanya layout ya. Seorang pemilik toko sandal. Nah, di sini yang warnanya saya bedakan ada warna biru, ada merah itu kunci-kuncinya atau clue-cluenya. Jadi sandal laki-laki paling sedikit 100, sandal wanita paling sedikit di sini teman-teman 150. Ini batasannya. Nah, sedangkan si toko itu tidak terlalu besar, jadi hanya bisa menampung 400 pasang sandal. Jadi kalau di logistik itu ke layout ya, layouting atau penyimpanan lah. Nah, tidak harus gudang, termasuk di sini apa namanya display toko ya, merangkap itu. Nah, di sini kalau terjual sandal laki-laki, untungnya 10.000. Kalau satu pasang sandal perempuan atau wanita 5.000. Iya, padahal di sini ada batasan lagi. Sandal laki-laki tidak boleh ada batasan lagi. Gitu. Jadi kalau laki-laki paling sedikit 100, tapi tidak boleh lebih dari 150. Jadi rentangnya 100 sampai 150. Jadi boleh di antara itu boleh 110, boleh 140, tapi tidak boleh 160 karena lebih. Nah, tetap ini sama seperti tadi ya, memaksimalkan keuntungan. Nih teman-teman, memaksimalkan keuntungan. Ya, jadi itu sekali lagi kita pahami di sini ada batasannya 100 pasang sandal laki-laki sampai 150 maksimum. Sandal wanitanya 150, tapi kombinasi keduanya, sandal laki-laki dan perempuan itu tidak boleh lebih dari 400 pasang karena kapasitas tokonya, space-nya atau ruangannya, toko itu luasannya hanya mampu menampung 400. Nah, itu salah satu kendala. Kemudian memaksimumkan keuntungan, nah dia harus tahu harga jualnya. Tapi di sini yang disampaikan bukan harga jual. Kalau tadi kan yang kue tadi, kasus kue tadi teman-teman itu kan harga jual. Nah, ini bukan, ini langsung udah net ya, udah untung. Untungnya kalau laki-laki, sandal laki-laki 10.000 kalau laku satu pasang. Ya pasti pasang lah ya, kalau sandal nggak boleh belinya sebelah-sebelah. Nah, wanita juga gitu, 5.000. Nah, kita lihat bagaimana modelkannya. Ya, yang pertama tadi fungsi tujuannya pengen mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Z. Nah, di sini sandal laki-laki diumpamakan X. Sandal perempuan diumpamakan Y. Padahal ini ya biasanya X perempuan ya, tapi ya sudahlah ini kan contoh ya. Z. Nah, di sini 10.000 tuh untungnya sandal laki-laki 10.000 X. Ya, terus di sini 5.000 tadi keuntungan dari perempuan ya, sandal perempuan atau wanita jadi 5.000 Y. Nah, dari situ clear ya teman-teman kalau masalah tujuan ya. Karena kan tadi memaksimumkan keuntungan. Nanti kalau ada yang kurang paham langsung di ini aja, langsung di apa? Di jeda aja, di sela aja. Iya. Nah, terus di sini ada ini apa namanya? Ada batasan. Ini batasannya. Ini lebih sederhana nih teman-teman batasannya. Kok gini aja, Bu? Iya, karena memang dia apa namanya? Tidak ada, kalau tadi gini, tepung tadi kan gini ada kombinasi tepung sama gula. Jadi saling berkaitan, makanya di situnya ada X, ada Y. Tapi kalau yang kasus sandal kan nggak mungkin misalnya tadi ya Zaranya udah keluar ya tadi kerja ya nggak ada wanita ya nggak ada contohnya. Nah misalnya tadi Zahra beli sepasang ukuran 40 kemudian misalnya Erlangga juga beli sandal laki-laki kan nggak bisa ditukar-tukar ya. Jadi artinya ada beda kasus, makanya di sini kendalanya tidak seperti yang tadi karena tidak ada kaitan satu sama lain. Jadi cukup X sandal laki-lakinya kurang dari sama dengan 150 gitu. Nah, terus yang Y-nya kurang dari sama dengan 250. Kenapa begini, Bu?
tadi kan sandal laki-laki minimal 100, maksimal 150. Nah, kalau apa namanya sandal perempuan itu 150. Nah, ini kan totalnya 400. Jadi kalau misalnya dimaksimalkan karena sandal laki-laki hanya bisa 150, sedangkan kapasitasnya 400, maka yang sandal perempuan hanya bisa 400 kurang 150 atau 250. Ininya ketik klik. Nah, gitu teman-teman. Agak beda sedikit lah ya, tapi logikanya seperti itu. Ya. Iya, ini dia sudah ya. Ini keterangannya begini, 400 dikurang 150, 250 karena tadi laki-laki itu minimal 100, maksimal 150. Nah, kalau mau dimaksimalkan kapasitas tokonya sampai 400, berarti maksimal kan laki-laki 150, otomatis 400 kurang 150 jadinya yang perempuan, sandal perempuan atau sandal wanita 250. Ini di depan wanita, di sini jadi perempuan. Ya, gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang nggak clear, dijeda aja. Nah, yang ini 10.000 X, ya kapasitas toko. Tadi udah kapasitas toko. Ini kalau minimum maksimum tuh maksudnya gini, Bu, tadi kan maksimumkan keuntungan. Betul, maksudnya ini minimum di sini adalah batas bawah. Batas bawah itu apa? Tadi kan sandal laki-laki, makanya ditulisnya seperti ini, teman-teman. Dia minimal kan 100, sandal perempuan kan minimal 150. Kalau misalnya di standar minimal, yang paling minimal, itu hanya kapasitas yang terpenuhi hanya 250. Masih ada sisa dari kapasitas si toko itu, gitu teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa nih, kita lihat kalau kita standar minimal, jadi misalnya sandal laki-laki kan tadi harus misalnya di pembuat diproduksinya itu minimal itu kalau mau untung produksi 100 sandal laki-laki. Nah, dia di sini 100, yang perempuan 150. Maka fungsi tujuannya yaitu maksimumkan keuntungannya dapat 1.750.000. Tapi kalau kita maksimalkan, yang maksimal itu memenuhi semua kapasitas toko, maka sandal laki-laki kan tadi maksimal 150, kita masukkan 150 dikali 10.000 tadi untungnya. Ditambah 5.000 untungnya yang sandal wanita, terus di sini maksimalnya berarti kan sisanya dari 150, 250. Maka didapat 2.750. Itu teman-teman ya, kasusnya beda sedikit lah dari yang kasus kue. Terus ini tadi yang kedua ada kasus sandal. Ya, terus ini yang ketiga ini terkait dengan distribusi gitu. Ya, ini kayaknya kalau yang grafis nggak saya bahas. Grafis ini sebetulnya, ini sebelum yang ke latihan 3 ya, saya singgung yang ini dulu. Yang berikutnya, ini grafis dua variabel ini sebetulnya kita ingat lagi bagaimana dulu menggambar persamaan garis ya, teman-teman. Bisa pakai itu juga maksudnya. Di sini nanti ada daerah namanya daerah penyelesaiannya. Jadi irisan antara semuanya, semua garis-garis kita gambar sebetulnya, baru kita dapat penyelesaiannya. Nah, ini nggak saya bahas, jadi saya bahas sampai yang ketiga, karena ini nanti yang kita pakai di berikutnya itu terkait sama linear programming yang model kayak gini-gini. Nah, yang ketiga ini terkait dengan distribusi. Kalau yang kedua tadi terkait dengan kapasitas penyimpanan. Yang pertama tadi produksi ya, ceritanya produksi kue gitu ya, tapi yang mudah dipahami, jadi contohnya mudah. Nah, ini distribusi nih teman-teman ya, distribusi. Kali ini distribusinya tentang distribusi furniture. Gitu. Jadi pedagang furniture dia mau mengirimkan barangnya atau produknya. Di sini 1.200 kursi nih teman-teman, 1.200 kursi dan 400 meja. Maka dia akan menyewa truk dan colt. Jadi moda transportasinya darat, tapi di sini jenis transportasi daratnya adalah truk dan colt. Tahu ya teman-teman colt ya? Mobil kayak mobil apa sih namanya? Yang butung tol gue jadi yang depannya kadang-kadang yang suka ditulis jadi lupa namanya apa ya,
Colt itu ini apa namanya? Kalau truk kan teman-teman jelas ya gede. Saya kok jadi lupa ingat nama yang Kayak populer pick up, sekarang. Bu, pick up. Nah, itu dia pick up. Jadi Colt ini kan zaman dulu ya. Ya, ini saya tulis saja pick up. Nah, ini lebih mudah dipahami. Jangan-jangan ya yang anak-anak itu nggak tahu lagi ya yang sudah sekarang ya. Ya, pick up benar. Ya, ini ceritanya truknya itu muatnya 30 kursi lipat dan 20 meja lipat dalam artian kursi ini yang 1.200 kursi ini merupakan kursi lipat. Jadi diangkut dalam bentuk yang terlipat gitu ya teman-teman. Kalau apa namanya kursi bukan kursi citos tapi kursi yang kondangan zaman dulu itu loh teman-teman. Kalau sekarang kan kondangan udah pada pakai itu ya kursi citos itu ya. Zaman dulu mudah-mudahan teman-teman kebayang ya kursi yang dilipet-lipet itu teman-teman dulu warnanya merah-merah atau hitam ya. Jadi dulu kalau kondangan pakainya kursi itulah. Di gedung dulu juga seperti itu. Nah, jadi kursi dalam kondisi terlipat, mejanya juga dalam kondisi terlipat itu dapat diangkut oleh truk sebanyak 30 kursi lipat dan 20 meja lipat. Ini batasan berarti ya kendala pertama. Kemudian ada variasi, ada truk, ada Colt atau pick up. Saya sebut pick up aja deh biar teman-teman biasa ya. Pick up-nya dapat muat 40 kursi lipat tapi hanya 10 meja lipat. Ya, nah di sini karena kita ingat di sini supaya hemat karena ongkos pengirimannya hemat, maka di sini tujuannya adalah minimum atau meminimisasi biaya pengiriman atau ongkos. Di sini aja masih pakai ongkos ya. Iya, maaf ya saya ini ya lupa pakai istilah ongkos. Sebetulnya kalau yang apa yang lebih bahasanya lebih bagus tuh biaya ya. Nah, ini udah saya ganti deh. Nah, teman-teman di sini ada lagi nih untuk meminimalisir biaya, maka ongkosnya kita ketahui ongkos dari sewa truk itu 200.000, sedangkan sewa pick up itu 160.000. Gitu. Ini ceritanya di kasus ini. Nah, jadi udah jelas nih Z-nya minimum ya, Z minimum kombinasi dari 200.000 ini ya teman-teman, 200.000 dengan 160.000. Cuman ini dimisalkannya di sini dulu deh, dimisalkannya seperti ini. Truk itu X, di sini pick up-nya Y. Truknya X, pick up-nya Y. Gitu. Nah, ini apa nih kapasitas sumber itu tadi dari sini. 1.200 tuh yang ini ya, teman-teman. Kapasitas sumber tuh maksudnya punyanya, stoknya itu adanya 1.200 kursi dan 400 meja. Saya ulangi di tabel ya, di tabel. Jadi ini tabel kalau udah tahu nggak usah pakai tabel juga langsung ya. Malah kadang-kadang makin bingung pakai tabel menurut saya. Jadi kursi lipat truk 30 nggak bisa ngangkut 30. Kalau teman-teman lebih paham pakai ini ya pakai tabel, boleh pakai tabel dulu supaya memudahkan logika gitu ya, logikanya lebih mudah gitu. Tapi kalau enggak ya berarti bisa langsung seperti yang tadi. Ya, nah ini kursi lipat untuk truk 30, untuk pick up 40. Kursi lipat itu tadi cuma tersedia 1.200. Nah, meja lipat truk itu bisa ngangkut 20. Kalau pick up hanya 10 dan meja lipat itu hanya dimiliki sebanyak 400 atau stoknya hanya 400. Nah, kita modelkan Z-nya di bawah ini Z-nya. Tadi Z-nya dari Z-nya itu tadi meminimumkan biaya. Z itu fungsi tujuan meminimumkan biaya. Iya, saya gedein bold supaya kelihatan fungsinya. 20. Nah, ini fungsinya. X-nya tadi truk 200.000 itu keuntungan sewanya. Kita tujuannya minimum, meminimumkan sewa atau biaya sewa. 200.000 X terus 160.000 itu sewanya pick up tadi. Nah, di sini fungsi kendalanya itu tadi hanya bisa mengangkut, aduh nih, kelihatan ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini. Nah, 30X dan 40Y ini tadi keterbatasan dari 1.200 itu kursi. Ini keterbatasan dari
meja. X-nya truk, Y-nya pick up. X-nya truk, Y-nya pick up. Nah, kita ingin tahu berapa banyak yang harus diangkut oleh truk, berapa banyak yang harus diangkut oleh pick up. Gitu, supaya biaya sewanya paling minim. Gitu. Nah, inilah kemudian dicari, X-nya dapat 8, berarti pakai truk 8. Iya, ini saya besarkan. Dari mana, Bu? Dari hitungannya ya, teman-teman, dari hitungan XY-nya. Ini nanti bisa dicari, bisa mudah kalau hitungan. Yang penting itu memodelkan ininya. Kalau hitung ini apa namanya, dasar ya, teman-teman, nanti bisa dilihat. Nah, dapat kombinasinya seperti ini, teman-teman. X ini ada lagi batasan yang berikutnya. Kenapa kok harus sama dengan 0? Lebih besar sama dengan 0? Ya, namanya juga truk ya. Nggak mungkin ada yang imajiner. Misalnya, Bu, ini butuh minus 2 truk. Ya gimana nggak ada truknya gitu ya. Jadi harus lebih besar dari 0. Nah, apa namanya? Itu nama lain dari variabel discrete, atau dia tidak boleh, dia harus bulat, tidak boleh misalnya diperlukan 2,5 truk, nggak boleh ya teman-teman. Gimana cara baginya? Yaitu namanya discrete. Dah, dapat nih. Berarti truknya untuk 1.200 tadi, 1.200 kursi dan 400 meja lipat, itu dibutuhkan 8 truk dan Y itu adalah pick up-nya 24 supaya dia memperoleh biaya yang paling hemat gitu. Di sini adalah 5.440.000 itu biaya pengangkutan dari furniture ini. Nah, itu tiga kasus itu semoga bisa jadi gambaran, teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum saya ke goal programming. Jadi ini sebetulnya model linear programming ini mestinya sudah pernah dipelajari. Hanya ini mengingatkan kembali karena saya mau info yang goal programming. Terus mau info lagi yang integer programming gitu, teman-teman. Silakan sebelum kita lanjut, saya tunggu. Ini saya sambil ini ya. Itu tadi tentang linear programming. Ini